kami Tuhan, kami serahkan kepada Engkau Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati kami Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Siap memuji nama Tuhan? Berikan tos satu dengan yang katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita semua. Kita mau lanjutkan lagi dengan pujian Datanglah Kebaiknya. Sorak-sorak
Bapak Saudara, mungkin selama 1 minggu ini ada yang kejadian apa, mau bersaksi, ada ruang kesaksian. Ada tidak? Kalau tidak, saya mau bersaksi sedikit. Mungkin apa ya, Mbak Ju itu pas WL hari apa ya? Oh, minggu-minggu. Pokoknya pas Mbak Ju WL, saya ingat. Mbak Ju bilang, kalau kami ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Tuhan. Kami pelayan Tuhan di sini cuma itu doang. Cuma Mas Aga, cuma Mbak Tata. Itu sudah luar biasa. Mbak Tata baru kelas berapa, Mas Aga baru kelas berapa. Tapi kami bersyukur. Setiap kami latihan, Aga selalu, ayo cepet toh Mbak, ayo cepet toh. Tahu sendiri ya, dia masih kecil, masih pengen bermain, masih pengen di dunianya sendiri. Kalau kami yang tua mungkin sudah biasa, yang mungkin gimana ya, melayani Tuhan itu pilihan, saudara. Jadi kalau kita ditunjuk, dulu Oma saya tugasnya minggu keempat aja ya, tapi Oma bilang kamu harus andalkan Tuhan dalam segala hal. Habis itu saya berpikir, aku nak ngandel ke Tuhan, meh ngandel ke sopo, aku urip dhewe, gitu ya. Tapi saya percaya, kami melayani di sini kadang malas-malasan. Itu benar. Mbak Tata kemarin bilang, "Bu, aku pisang-pisang orang tugas toh. Kok aku tugas terus gitu ya." Jadi, ya ganti siapa, gendis belum bisa. Masa gantinya Mbak Sumi nggak bisa ya? Tapi ya maklum lah, kami kadang bosan. Kok itu terus, kok aku sering pelayanan terus. Tapi dari situ kita belajar. Kita itu melayani Tuhan cuma 1 minggu sekali, mosok ya ora iso. Neng gereja seminggu pisan, mosok ya ora iso. Luangkan waktu sama Tuhan 1 minggu aja. Tuhan itu sudah senang tuh. Kadang Oma bilang, Lestari nanti itu ya berangkat ke komsel. Tapi kan mungkin kadang saya lembur, saya kadang jujur, saya itu belum bisa kalau ikut komsel. Tapi mungkin besok-besok Tuhan pasti mengetuk hati saya. Saya hanya manusia biasa. Tapi di situ saya belajar di tahun kemarin di gereja saya WL itu cuma 3 saudara. Jadi cuma muter itu 3, itu terus. Jadi kalau nggak bisa, kasihan. Gantiannya cuma bertiga tok. Contohnya gini, sama kakak ini 3. Jadi minggu terus itu putarnya cuma 3. Kalau di sini mungkin masih berapa ya? Masih banyak ya Oma ya? Enggak apa-apa. Dulu pertama saya ditunjuk WL. Kowe kudu WL, kudu iso. Saya mikir, apa aku iso? Apa aku bisa ya Tuhan? Tapi kadang gini loh saudara, meh nyampe ke opo karo jemaat, meh ngomong opo mbak jemaat itu nggak pernah ngomong opo, takut kalau salah. Tapi Tuhan itu tahu kekurangan kita. Kepaksa, ya iya. Tapi Tuhan ngajar terus. Ayo, kamu itu bisa. Lawan malesmu, lawan sing marakne kowe males. Males itu memang sulit saudara. Tapi Tuhan harus menang. Amin. Kita mau kalahkan iblis. Kalahkan rasa malas kita. Yang muda yang pengen apa ya? Pengen tugas. Bilang aja enggak apa-apa, nanti belajar singer, belajar WL, nggak apa-apa. Karena kita semua itu belajar. Nggak bisa kita harus langsung bisa, itu nggak bisa. Mungkin jemaat ngomong, orang-orang ngomong, udah bisa. Tapi dari situ kita malah bisa bertumbuh. Dari perkataan mereka kita bisa bertumbuh, saudara. Dari
olok-olokan semuanya, mungkin ya dari temen, kami loh ndak bisa, kowe lho ra iso. Alah, nyatane yo iso. Tuhan tahu. Amin. Saya belajar dari situ. Mungkin di sini saya sudah berapa bulan ya? Beberapa bulan ya. Tapi kok Lestari kok langsung ditugas ke WL? Mungkin ada ndak yang berpikir kayak gitu? Wis sopo kok WL ini? Tuhan itu tidak memandang semuanya. Tuhan itu cuma ngerti hatimu, cuma tahu isi hatimu. Kamu pengen pelayanan, kamu pengen apa? Ngomong sama Tuhan, serahkan pada Tuhan. Pelayanan itu nggak gampang kok. Harus kadang kita pelayanan, hati kita nggak sejahtera, itu malah dongkol saudara. Tidak ada sukacita di hati kita. Ya enggak Kak? Kalau kita nggak sejahtera, kita pelayanan. Iblis itu senang loh saudara. Jadi kita pelayanannya harus ya lupakan sih masalah, mungkin ada masalah, mungkin orang duit. Saya pun tidak punya uang, tapi saya punya Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Saya itu apa ya? Di sini tuh seneng. Apalagi kalau jemaat itu berangkat semua, ada pemudanya semangat gitu loh. Mbak Suminam sama Mbak Sumi aja semangat, apalagi kalau ada yang muda. Tuhan kan, anak-anakku semangat. Tuhan itu senang banget. Tuhan bersuka cita. Amin. Kita harus andalkan Tuhan dalam segala hal. Mungkin yang kecil-kecil, besok tes, besok ulangan, belajar, berdoa, nggak boleh malas-malasan ya. Apalagi kita yang tua, kita itu semakin tua loh. Orang enam terus. Dulu pas Lestari masih kecil, Oma Tina juga kayak gitu. Sekarang Lestari besar, Oma Tina juga masih seperti itu. Aku kadang mikir, sing tua Lestari apa Oma Tina iki? Dulu ngajar sekolah minggu, kadang diajari suka diciumi Oma Tina. Masih ingat ya? Tapi kok Oma Tina sekarang juga masih kayak gitu, Om Angel masih kayak gitu, Om Arne. Dulu masih ada Om Ongki, masih ada Pak Charlie gitu ya, yang masih ingat. Tapi yang memberkati saya di sini, memberkati nikah itu Opa Ongki. Udah berapa tahun ya Om Ayo meninggalnya ya? Udah lama banget ya? Ya lebih Om Ayo. Tapi sekarang kita mau bertumbuh bersama. Kita ajak teman kita, ayo toh di gereja. Sing males-malesan, ayo toh aja males. Tuhan ngeki rezeki adewe ra males, kok adewe males-malesan. Kok nak adewe gak di gereja, Tuhan ya udah ngeki rezeki. Percaya enggak? Iya. Allah kowe nek gereja ya males-malesan. Aku ya udah tau ngeki rezeki. Aku gak yo nek ngasih uang. Tuhan itu lebih tahu dari semuanya. Tuhan itu ngerti permasalahan kita, ngerti hati kita. Jadi kita harus andalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat kaki, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku.
bersyukur Kau hadir di tengah-tengah ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu terbatas, tapi kami tahu Tuhan Kau luar biasa di tengah-tengah hidup kami. Dalam nama Tuhan kita bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih teman-teman. Siapa namanya? Mbak Les ya, Mbak Lestari ya, namanya ya Mbak ya. Oke, sekedar berbagi Mbak, di tempat saya, di tempat kami, awal-awal pelayanan itu WL-nya campur-campur. Ada yang sepuh, ada yang muda. Sekarang sudah muda semua gitu ya. Jadi yang sepuh ini kami tempatkan di tempat yang lain gitu. Nah, yang tua dulu punya pengalaman yang cukup unik gitu ya. Jadi kalau misalnya menyebutkan judul pujian bisa keliru. Misalnya seperti rusa bisa menjadi seperti singa. Ya, jadi kita akan pujikan pujian seperti singa. Jadi waktu itu pemain musik, ini lagu yang mana ya? Lagu pernah, salah satu lagu tiada ku ragu lagi menjadi apa? Aku ragu lagi. Wah, jadi kebalik-balik gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu berproses di tempat kami juga gitu ya. Kedua, seringkali ngeprank tangga. Gini, balik pertama harusnya pemain sudah balik pertama, dia nyanyi ke refnya lagi. Itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Jadi tapi tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi pengurapan Tuhan gitu ya. Saya selalu percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Sehat-sehat? Sampun sarapan? Kak Roma, saya kalau orang Batak nggak tahu sudah sarapan atau belum, kencang selalu kayaknya. Semangat gitu ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Nah, Bapak Ibu, saya sebelum berangkat ke sini tadi itu ada satu rekan yang minta dijemput, jadi saya harus mondar mandir, saya minta maaf harus agak datang terlambat gitu ya, minta dijemput dan akhirnya saya luangkan waktu untuk jemput dulu supaya bisa beribadah di tempat kami. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan berbicara, saya akan membagikan tentang bagaimana menghadapi hidup pergumulan dan mengakhiri tujuan bersama dengan Tuhan. Saya sudah bagikan beberapa slide, itu ya, bisa ditampilkan. Ya. Nah, ini judulnya, optimis dan antusias. Sikap hati atau sikap tindakan inilah yang harus kita punya ketika kita menghadapi pergumulan atau menapaki satu tujuan di dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita punya tujuan. Amin. Punya tujuan Tuhan dalam hidup kita maupun tujuan kita pribadi. Itu ya harus dibedakan. Nah, tujuan kita adalah tujuan Tuhan yang terutama. Amin. Tujuan Tuhan adalah tujuan hidup kita. Nah, tujuan Tuhan dalam hidup kita harus dilakukan dengan sikap yang optimis dan antusias. Katakan optimis. Antusias. Nah, gitu ya. Optimis dan antusias tidak bicara tentang bagaimana kita lunjak-lunjak, tidak. Tapi bagaimana kita melihat dan bertindak setiap hari. Oke, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya akan masuk lebih dalam lagi, pandemi kemarin di tengah-tengah jemaat kami ada satu ibu yang anaknya dapat beasiswa full. Saya pernah cerita ya Bapak Ibu di tempat ini. Dia anaknya tuh dapat beasiswa full di Satya Wacana dari masuk sampai nanti selesai ujian skripsi semua ditanggung. Gitu ya. Ketika pandemi datang, dia ke-cancel itu tertunda itu tidak jadi gitu ya, tidak jadi job yang ada di Jakarta karena dia tukang dekor. Dia adalah seorang pendekor yang handal banget. Saya suka sekali dekorannya dia gitu ya. Mbak Roma waktu itu pernah lihat gitu ya, Mas Yunus menikah. Nah, ini salah satu keluarganya di tempat kami. Jadi job yang ada di Jakarta sekitar 500 sekian juta untuk dekor cancel, tidak jadi dilakukan. Lalu dia tanya gitu sama saya, Mas,
apa yang saya harus lakukan? Saya kalau di Jakarta udah nggak ada job, karena nggak ada pernikahan waktu itu. Maksudnya bukan nggak ada pernikahan, tetapi nggak ada acara pernikahan secara pada umumnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena semuanya harus ditutup pada waktu itu. Itu awal-awal tahun 2020. Gitu. Terus dia pulang, Tuhan saya harus ngerjain apa? 500 juta. 500 juta itu nominal yang besar atau kecil? Besar. Jadi dia sudah jadwal ini, ngerjain ini, dia punya anak buah Bapak Ibu, dia harus bayar dan sebagainya. Anaknya waktu itu mau masuk kuliah dan harus dibayar ke Satya Wacana. Lalu dia tanya sama Tuhan apa yang saya harus kerjakan? Dia sharing dengan saya, Bu, kira-kira apa yang mau dikerjakan? Saya juga belum tahu Mas. Tapi saya melihat sikap ini, optimis dan antusias. Saya percaya Mas, kalau job yang di sana ke cancel, artinya ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dalam hidup saya. Ada sikap optimis dan antusias. Saya nggak perlu jelaskan optimis menurut kamus besar, nggak perlu. Bapak Ibu sudah tahu ini. Sikapnya gini, waduh, job saya ke cancel, job saya nggak jadi kerja, waduh, gimana bayar anak buah? Lalu dia berdoa, Tuhan apa yang harus kerjakan? Dia mulai jalan keliling. Ini loh, berdoa dan berjalan keliling. Kok sepertinya beli burung puyuh bisa. Lalu dia turunkan, waktu itu masih ada sekitar uangnya dia beberapa juta gitu ya. Oke lah, kalau gitu saya coba. Kayaknya Tuhan pastikan saya untuk kerjakan burung puyuh ini. Dia turunkan waktu itu 500 ekor. Dalam waktu 2 tahun ini sudah 12.000 ekor. Dan dia punya karyawan 2 dari burung. Job yang tadinya ke cancel, Tuhan buka 500 juta jalan. Tapi dari burung puyuh itu 2 tahun Tuhan buat perbedaan atas hidupnya. Jemaat di desa, tapi maju. Amin Bapak Ibu. Amin. Optimis dan antusias. Saya waktu kerja lihat dia, burung puyuh ya. Iya Mas. Pertama burung puyuh, limbahnya tidak terlalu banyak dan bisa dibuangnya diolah lagi. Kedua burung puyuh, hasilnya cepat. Hari ini 12.000 itu Bapak Ibu, itu telurnya udah ada yang ngambil. Jadi dia tinggal ngambil, sudah ada karyawan kok. Dia bisa gaji 4 juta gitu ya. Dia cerita saya, sudah bisa gaji 4 juta Mas, 2 orang hanya untuk ngambil telur dan bersihin kotoran. Sehari cuma kerja 4 jam. Tapi setiap bulan ya digaji. Dia bilang luar biasa. Dan sikap ibu ini menular ke jemaat yang lain gitu ya. Akhirnya ada yang bikin ternak ayam, ternak burung puyuh juga yang sama, tapi di tempat yang agak jauh. Sikap optimis dan antusias ini sangat diperlukan ketika menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Amin. Lanjut. Terima kasih sudah membantu saya. Bacaan kita pada Roma, Amsal 17, 18. Tapi yang pertama Bapak Ibu, mari kita terus lanjutkan. Sikap dan optimis itu bisa dimunculkan, bisa hadir dalam kita ketika kita saat menghadapi pergumulan yang berat atau mungkin ada tujuan yang harus dicapai dan baru mulai. Yang pertama, terima kasih. Lanjut, hati yang gembira. Kan ada lagunya ya. Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah. Nah Bapak Ibu, kita buka Amsal 17 ayat 22. Nanti kita akan ulik terus gali hati yang gembira itu apa. Amsal 17 ayat 22. Ya, sudah ada di depan. Kita baca bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang hancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Sikap menghadapi tujuan yang akan kita capai atau pergumulan dalam hidup kita.
Pertama, hati yang gembira. Hati yang gembira tidak terpengaruh dari tapi keputusan. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Kalau kegembiraan hati kita, sukacita kita tergantung dari luar, betapa kita mudah berubah, betul atau tidak? Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Kalau semuanya baik-baik saja, kita akan berkata Tuhan itu hati kita tapi ketika ada sesuatu yang terasa hanya kecil tapi rasanya berat, akan berubah. Aduh, hatinya jadi gak suka kita. Hati yang gembira itu keputusan dari dalam. Amin. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Kita tarik lagi terjemahannya. Hati yang gembira ternyata adalah hati yang mau dikoreksi oleh Tuhan dan sesama. Siapa yang di sini suka dikoreksi? Dikoreksi itu enak atau tidak? Enggak enak. Betul atau tidak? Dikoreksi itu enggak enak. Tapi itu salah satu cara Tuhan membuat nurani kita bersih di hadapannya. Siapa yang di sini suka dikoreksi? Boleh angkat tangan? Suka dikoreksi Oma ya? Karena dikoreksi itu membuat kita semakin bersih di hadapannya. Dikoreksi enak atau tidak? Tidak enak. Bahkan menurut pemandangan orang lain, ketika kita dikoreksi, kok kayaknya aku nggak bener-bener terus. Pernah ngalamin seperti itu? Apa yang aku kerjakan kayak nggak bener. Jangan-jangan Tuhan sedang memurnikan nurani kita. Supaya apa? Ketika nurani kita bersih di hadapan Tuhan, sukacita Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Karena kita nggak ada yang namanya beban. Karena tidak ada sesuatu kotoran di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hati yang mau dikoreksi, hati yang gembira itu muncul ketika saya mau dikoreksi oleh Tuhan. Oh Tuhan, ada lakukah, ada jalanku yang tidak berkenan di hadapanmu. Tunjukkan kepadaku supaya aku ini bersih dan hatiku gembira di hadapanmu. Amin Bapak Ibu. Hati yang mau dikoreksi. Karena dikoreksi itu tidak mudah. Karena kita sukanya sukanya ngoreksi orang. Kalau ngono raiso kayak tadi ya, Mbak siapa lagi ngono kita sukanya seperti itu. Saya dulunya suka seperti itu. Alah ngono raiso. Saya sukanya seperti itu. Kita sukanya seperti itu, suka mengkoreksi. Tapi kita lupa, kadang hidup kita harus dikoreksi oleh Tuhan dan sesama. Tuhan itu seringkali bicara lewat sesama kita, amin. Lewat suami kita, lewat istri kita, lewat anak, lewat lingkungan, lewat situasi yang ada. Supaya membuat kita, nurani kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hati yang gembira adalah hati yang mau dikoreksi. Yang kedua, hati yang gembira itu muncul hadir ketika kita menguasai di dosa. Hati yang gembira itu muncul ada dalam hidup kita kalau kita mampu menguasai. Pernah gagal menguasai diri? Saya pernah gagal. Karena Amsal menyatakan orang yang menguasai diri seperti menguasai kota. Gitu ya. Menguasai diri penting sekali Bapak Ibu. Ketika mungkin ada hal yang begitu berat menimpa hidup kita, mungkin ada hal yang mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Apa reaksi kita pertama kali? Ada yang panik, ada yang berkata, aduh, kok jadi seperti ini? Ada yang berkata, kurang aja, gitu ya. Seharusnya nggak seperti ini. Kalau ada hati yang gembira di hadapan Tuhan, hati yang mampu menguasai diri, kita akan berkata, tenang. Amin. Tenang dulu, menguasai diri. Hati yang gembira mampu menguasai diri.
Jangan gagal gara-gara tidak menguasai diri. Kalau kita tidak mampu menguasai diri, jangan-jangan kita tidak mampu menguasai perkataan. Dan munculnya akan menjadi menyakiti orang di samping kita. Pengen optimis, antusias, menjalankan tujuan Tuhan dalam hidup kita menghadapi pergumulan. Yang pertama, hati yang gembira. Hati yang gembira itu gimana, Mas? Mau dikoreksi oleh Tuhan. Yang kedua, mampu untuk menguasai diri. Cakap untuk menguasai diri. Mampu menguasai diri sehingga perkataannya, tindakannya tidak ngawur. Amin, Bapak Ibu. Kuasai diri. Ketika ada sesuatu yang tidak pas dalam hidup kita, kita berkata tenang. Ada Tuhan, tenang. Kuasai diri. Setelah itu berdoa. Tuhan, apa yang kau pengen dalam situasi ini? Hatinya tetap terjaga. Menguasai diri. Menguasai diri itu tidak hanya bicara tentang status rohani yang muncul di media sosial kita. Ada beberapa orang, termasuk saya dulu, pernah melakukan kesalahan. Saya bisa sangat rohani di status sosial media gitu ya. Tapi saya bisa sangat tidak rohani ketika saya berhadapan dengan keluarga saya. Karena saya tidak mampu menguasai diri. Mari sama-sama kita berlatih. Amin, Bapak Ibu. Berlatih menguasai diri saya. Kalau saya mampu menguasai diri saya, hati saya tetap terjaga. Hati yang gembira. Susah atau tidak, Bapak Ibu? Ini harus dilatih setiap hari. Makanya saya bilang berlatih setiap hari. Amin. Next. Set. Nah, ini dia. Lanjut. Yang kedua, semangat. Amsal 18 ayat 14. Ya, belum dibukakan. Masih 17-22, Amsal 18 ayat yang ke-14. Yang ke-14, Pak, minta tolong. Ya, betul sekali. Sudah ada di depan, kita akan baca bersama-sama. Yang pertama adalah hati yang gembira. Yang kedua, semangat. Kita baca, 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amin. Amin. Orang yang bersemangat akan dapat Menanggung penderitaan. Ini bicara tentang apa? Kekuatan. Semangat. Daud punya semangat untuk mengalahkan Goliat. Itu berasal dari siapa yang ada di dalam. Seringkali kita berkata seperti ini ketika banyak hal yang menghantam hidup kita, mungkin mencoba menjatuhkan hidup kita, berkata, aduh, nggak ada Tuhan. Nggak ada lagi Tuhan. Padahal seminggu yang lalu mungkin kita berkata, Immanuel, Jesus Christ, you never let me go. Immanuel, kau bersamaku. Seminggu kemudian, loyo, gak mau semangat. Lah terus minggu lalu nyanyi Immanuel buat apa? Pentingnya semangat, tahu siapa yang bersama dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau itu terus diendapkan dalam hidup kita, semangat itu terus berkobar. Karena apa? Immanuel itu bukan hanya beserta, tapi dia ada bersama dengan kita. Daud mengatakan, di saat aku tidur, Engkau ada di sana, Tuhan. Di saat aku terjaga, Engkau ada di sana. Amin. Itu Tuhan yang ada di dalam hidup kita, nggak hanya beserta. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang
tiba-tiba loyo dalam hidupnya. Sebenarnya dia sedang lupa bahwa siapa yang menyertai hidup dia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika kita Bapak Ibu kehilangan semangat dan melihat masalah itu jauh lebih besar, sebenarnya itu sedang mengaburkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita berkata, Immanuel, Engkau ada di dalam hidupku, aku tetap semangat. Rasul Paulus mencatat, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih penderitaankah, kelaparantah, pedang, penyakit? Tidak ada. Itu Rasul Paulus. Bagaimana dia bisa bicara seperti itu? Itu berat loh Bapak. Karena dia tahu ada Immanuel di dalam hidupnya. Kalau kita sadar ada Tuhan di dalam hidup kita, muncul pengharapan. Amin. Kalau kau hilang pengharapan, jangan-jangan sedang tidak melihat Tuhan di dalam hidup. Ketika tahu ada kesadaran, oh wonten Gusti, ada Tuhan di dalam hidupku, seberat apapun aku dapat menanggungnya. Amin. Muncul pengharapan, hope. Dari pengharapan muncullah iman. Kata Immanuel di sini penting sekali. Orang yang bersemangat, orang yang tahu ada Tuhan yang menyertai hidupnya, ada selalu pengharapan setiap hari. Ada iman yang terus bergerak bersama dengan Tuhan setiap hari. Pernah hilang pengharapan? Saya pernah. Saya pernah di titik saya jenuh, saya nggak ngerti saya mau ngapain. Di pelayanan saya pernah. Sekarang sudah stuck, Tuhan udah mentok. Tiba-tiba sebuah keadaan mengubah hidup saya dan menyadarkan saya, engkau nggak sendirian. Sampai akhirnya satu pujian yang sangat memberkati hidup saya. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku mau tetap setia, gitu ya, melayani, mengasihi, gitu ya. Itu membekas sekali di hati saya. Teman saya Bapak Ibu, bukan alumni sini. Dia itu seorang karyawan bank. Dan Tuhan panggil untuk pelayanan full, penuh waktu. Bukan di tempat yang besar. Bukan di tempat yang banyak sekali fasilitas. Tuhan panggil dia masuk di pedalaman Papua. Yang notabene cerita seperti teman saya Kak Didan, kalau harus melayani naik motor 200 km. Teman saya jalan kaki sampai 35 km untuk masuk ke tempat pelayanan. Bangkunya dari apa? Tahu pohon ditebang, kecil-kecil dibikin bangku. Tidak ada kita. Bersyukur ya di tempat ini ya. Kita masih bisa nikmat. Kalau hujan gimana? Nyeyo. Karyawan bank besar. Tuhan panggil, aku utus engkau masuk ke Papua. Dia kumpulkan semua tabungannya, dia beli peralatan, tenda dan sebagainya. Sampai hari. Dari mana? Semangat. Tahu yang menyertai dia siapa. Itu dia memulai tujuan. Ada pengharapan baru setiap hari. Hari ini hari yang baru, ada Tuhan yang menyertai hidupku. Hari ini hari yang baru, saya tahu ada tujuan Tuhan yang harus saya selesaikan. Amin Bapak Ibu. Semangat. Karena ada Tuhan di dalam
Jangan mau ditipu oleh iblis yang berkata, engkau sendirian, fasilitas terbatas. Jangan. Ada Tuhan yang menyertai saya. Semangat. Nah, semangat ini Bapak Ibu dibangun tidak hanya sekedar sebuah event saja. Kalau pas KKR semangat tidak. Kalau pas ada ibadah apa semangat tidak. Semangat ini dibangun karena ada keintiman setiap hari bersama dengan Tuhan. Amin. Tanpa keintiman habis. Saya mau buka sesuatu Bapak Ibu. Mari kita buka di dalam. Saya tiba-tiba diingatkan. Mari kita buka Matius 9 ayat 17. Berkaitan dengan semangat. Saya akan bacakan. Sudah ada di depan Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang lama. Karena jika demikian kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru dan dengan demikian terpelihara dua-duanya. Anggur ketika dia sudah jadi disimpan di kantong, itu kantongnya itu ada masanya Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika anggur itu disimpan di kantong, itu ada kotoran-kotoran di bawahnya yang mengendap. Dan anggur itu yang diminum. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Anggur itu yang diminum. Nah, pada satu masa ketika terus dipakai, kantong itu lama-lama akan menjadi rapuh. Kalau diisi terus dengan anggur, kantongnya jebol. Ini loh hidup kita. Kalau misalnya masih ada endapan-endapan di dalam hidup kita, dibersihkan. Amin Bapak Ibu. Supaya anggur itu dapat terus dituang yang baru setiap hari. Makanya tanpa keimanan gak mungkin ada semangat bersama dengan Tuhan. Sampai akhirnya nanti Tuhan berkata, aku akan memberikan engkau hati yang baru. Amin. Jangan pakai yang lama terus. Modelnya yang lama terus. Yus ngene wae cukup. Jangan. Bergerak terus bersama dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan tahu itu loh nak, kantongmu wis jatahe ganti. Dibersihkan. Zaman dahulu kantong itu dibuka, dibalik, dibersihkan pakai air saja sudah cukup. Airnya yang murni dan bersih. Sudah cukup. Pada suatu ketika harus ganti yang baru. Amin Bapak Ibu. Dia memulihkan semangat yang patah. Nah, kita bicara. Teruna akan lelah. Tapi Tuhan memberikan semangat dan kekuatan kepada yang patah. Sedang capek pelayanan, Tuhan, aku mau masuk dalam keintiman bersama dengan Engkau, supaya ada semangat dalam hidupku. Dasarnya semangat itu cinta Tuhan, kasih ulang-ulang kepada Tuhan, supaya enggak jebol. Banyak dari kita, termasuk saya, sudah seperti ini, masih suka sok-sokan. Saya udah mau ambrol, masih berkata, oke, semuanya oke. Di hadapan Tuhan yang paling tahu. Benar nggak? Kita perlu dibaharui setiap hari. Anggur dituangkan dalam hidup kita. Kapasitas bicara apapun itu dituangkan dalam hidup kita. Baik, bersih, ada semangat di sana. Amin Bapak Ibu. Semangat bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, bisa kembali minta tolong ke slide-nya. Ya.
Setelah semangat Bapak Ibu, tadi hati yang gembira, semangat bersama dengan Tuhan, karena ada Tuhan yang menyertai hidup kita, menimbulkan pengharapan dan iman. Ketiga, jangan kendor. Kita baca ya Bapak Ibu, Roma 12 ayat 11 dan 12. Bisa ditampilkan Roma 12, jangan kendor. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Nah, ini dulu belum. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pengharapan yang tadi. Bersukacita dalam pengharapan, semangat. Tapi Alkitab mengajarkan di ayat sebelumnya 11, janganlah kerajinanmu kendor. Nah, bicara kerajinan ini bukan hanya terus-menerus dikerjakan, bukan. Ternyata ada maksud yang lain. Kerajinan di sini adanya keteraturan dalam hidup kita. Orang yang tidak teratur hidupnya tidak punya kerajinan. Bicara di sini itu punya keteraturan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi banyak hal yang terjadi atau sedang mencapai tujuan, bukannya terus mengerjakan, bukannya terus sekedar maju, tapi punya keteraturan dalam hidupnya. Karena keteraturan itulah yang akan membimbing kepada ketekunan. Teratur. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya kita kerja terus setiap hari tanpa keteraturan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kacau. Kedua, stamina kita akan terkuras habis di depan. Bicara tentang kerajinan ini bicara ketekunan, tapi tidak bisa dipisahkan dengan keteraturan. Makanya Roh Kudus ketika mengajar, yuk kita hidup teratur supaya kerajinan kita tidak kendor. Teratur dalam hidup kita. Ada waktunya kita mengerjakan begitu hebatnya. Aku kerjakan bagianku. Tapi ayat 12 berkata, bertekunlah dalam doa. Istirahat. Amin. Istirahat. Istirahat tubuh, istirahat roh dan jiwa. Keteraturan dimunculkan dalam hidup kita. Kalau enggak Bapak Ibu seperti orang lari, wah itu tujuan finishnya ya. Iya langsung. Padahal masih jangka panjang. Yang lainnya terus. Ada kalanya tambah kecepatan, santai sedikit. Yang satunya, wah enggak bisa. Terus. Di tengah perjalanan bisa jadi stamina-nya kehilangan semangat, kehilangan antusias, kehilangan optimis, lalu berkata, saya tidak ada harapan lagi. Nah, bicara kerajinan yang terus dilakukan, tidak boleh kendor, artinya ada keteraturan dalam hidup. Ada waktunya kita betul-betul mengerjakan bersama dengan Tuhan. Ada waktunya di mana kita berkata, rest. Istirahat. Amin. Supaya stamina kita terus sampai ada masanya berkata tujuanmu sudah tercapai, masalahmu sudah selesai bersama dengan aku. Amin Bapak Ibu. Teratur. Makanya Bapak Ibu, kerajinan itu bukan hanya bicara terus mengerjakan, tapi keteraturan. Dan di dalam keteraturan kita butuh hikmat Tuhan di sana. Mengatur segala sesuatunya, ini saya mau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Beberapa bulan yang lalu saya kehilangan keteraturan. Jujur saya kehilangan keteraturan. Sampai akhirnya Tuhan menegur hidup saya, balik. Istirahat sebentar.
Terus habis itu kerjakan, mulai teratur hidupmu. Saya kenceng berapa bulan lalu, pikiran, fisik saya gitu ya, sampai tidur pun ini masih kayak muter. Kayaknya rajin ya, mikir gitu ya. Sebenarnya itu salah. Kerajinan yang tidak boleh kedua, bukan berarti terus no. Ada keteraturan di sana, ada ora et labora, berdoa dan bekerja di sana, ada rest dan bekerja di sana. Amin Bapak Ibu. Amin. Supaya kita tetap optimis. Saya gini Bapak Ibu, tanya ke Bapak Ibu. Kalau kita Bapak Ibu terus mengerjakan sesuatu, kurang istirahat, secara fisik lemah nggak? Lemah. Itu sudah hukumnya gitu. Kita istirahat, kerajinannya terus tidak boleh kendor. Bicara keteraturan. Supaya ketika kita bangun dengan tubuh yang segar, hati kita juga segar. Cara kerajinan yang tidak kendor, bicara keteraturan. Ini yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu dan juga buat hidup saya. Ketika kita punya sikap hati yang optimis dan antusias di hadapan Tuhan, menghadapi pergumulan, mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita harus punya 3 hal. Hati yang gembira, amin. Hati yang mau dikoreksi dan menguasai diri. Yang kedua, semangat, iman. Ingat itu terus Bapak Ibu. Yesus pernah berkata, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Pegang sampai masa tuaku, engkau Tuhan tetap dia. Amin Bapak Ibu. Dia mau menggendong hidup kita, dia mau berjalan bersama kita. Semangat. Ada Tuhan, punya keintiman dengan dia. Dan yang ketiga, jangan kendor. Ojo terus, tapi teratur. Terus. Istirahat. Terus. Stamina terjaga. Selesai. Amin. Mari kita berdoa ya Tuhan. Saya boleh minta kata-kata doa. Kita sama-sama kita bangkit berdiri. Pujilah dari Ki. Ya sebentar ya Bapak Ibu, gak apa-apa. Tenang aja. Salah puji kalau boleh coba. Oke. Dari Ki ya Kak Tata ya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu
Katakan aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Katakan kami nyanyi Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tempat, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tempat, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ajari kami Tuhan, terus punya hati yang optimis ya Tuhan, antusias Tuhan. Mungkin dari kami baru ada yang memulai perjalanan bersama dengan Tuhan, atau dari ada di antara kami yang berkata, Tuhan, hari ini aku sedang menghadapi mungkin banyak hal yang tidak mampu aku tanggung secara hatiku. Tapi kami mau Tuhan belajar pagi hari ini. Kami punya optimis, antusias. Kami menguasai diri. Hati kami mau gembira. Kami mau semangat karena Immanuel, Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Ajari kami punya keteraturan dalam hidup kami, supaya kami tidak lekas lelah. Ajari kami punya keteraturan supaya stamina rohani, fisik kami terus terjaga di sana. Terima kasih. Berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau mulai ada yang berkata pengharapan udah mulai tipis masuk Tuhan, udah gak ada sepertinya dalam hidupku. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir secara pribadi, menguatkan, menyegani, memberikan isi hatimu buat kami. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tangan kami terangkat, penuhi kami dengan anggur yang baru. Hamba-Mu penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Kalau kami mulai lelah, penuhi
Koreksi hati kami Tuhan. Koreksi diri kami. Terima kasih. Terima kasih. Saya memberikan waktu buat Bapak Ibu secara pribadi 1-2 menit, 3 menit kau bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita punya akses yang sama. Berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa secara pribadi. Kalau ada pengharapan, kekuatanku sudah mulai habis, minta yang baru, kekuatan yang baru, cara pandang yang baru. Terima kasih. Bapak Ibu, saya itu jarang sekali seperti ini. Tapi kalau dari antara Bapak Ibu mungkin ada yang ingin didoakan secara pribadi, kau bisa angkat tangan. Tidak usah maju, tidak usah maju. Hanya di tempat duduk sana saja secara pribadi. Kau bisa mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, setiap tangan yang terangkat, setiap pergumulan yang diangkat, setiap keletihan yang diangkat, setiap mungkin keputusasaan yang mungkin hari-hari begitu kuat di dalam hidup kami, tangan kami berangkat. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah salam, kau jamah, gantikan dengan kekuatan yang baru, yang lebih lesu. Jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Buat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, segarkan kembali Tuhan, segarkan kembali. Mari datang kepada Dia secara pribadi dengan lembut. Bapa, segarkan aku, pulihkan aku, pulihkan aku, segarkan aku kembali, bangkitkan aku kembali, bangkitkan.
dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dengan lembut katakan, kau jamah hidup kami, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jamah setiap kami dan menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ini seperti biasa. Saya boleh langsung pamit nggak? Saya harus kembali ke tempat pelayanan ya. Boleh ya Pak? Kalau nggak boleh, Loh kan sebulan kemarin. Terima kasih untuk kesempatannya. Rekan saya Kak Roma dan juga yang sukses pelayanan. amin. Ya, semua teman kita. Kita akan sama-sama pelayanan. Yes, betul Pak. Saling mendukung gitu ya. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari diberikan kekuatan dan kesehatan semuanya. Terima kasih Tuhan semua berkati, saya pamit. Terima kasih buat Pak Daniel. Kenapa buru-buru Pak? Oh iya, mau kembali ke pohon ya. Terima kasih ya Pak, firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hati-hati ya Pak. Kita mau siapkan persembahan buat Tuhan. Kita mau berdoa. Inilah kami Tuhan yang mau memberikan persembahan buat Engkau. Engkau berkati kami. Engkau berkati orang-orang yang belum bisa memberikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
2023 ibadah Komsa di rumah Ibu Gunari, WL-nya Kak Dewi, firman Tuhan Kak Rian. Sabtu 11 Maret 2023 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2. Minggu 12 Maret 2023 ibadah raya di gereja jam setengah 8 pagi. Tugas minggu WL-nya Ibu Juwani, singkatnya Kak Novi dan Ibu Gunari. Tamborin Kak Lince dan Kak Hopni dan Kak Glory. Oh 3 ya. Nanti mungkin siapa lagi yang mau tamborin bisa. Pelayan perjamuan kudusnya Kak Rahul dan Bapak Supardi. Pemain musik grup Elsa Deho. Petugas LCD Kak Dewi. Pelayan sekolah minggu Kak Christine. Sudah. Kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau doa syafaat. Saya minta kakak doa syafaat. Sebelum kita akan berdoa syafaat sama-sama. Bapak yang baik, Bapak surgawi, selamat pagi ya Bapak. Kami kembali datang kepada hadapan ya Bapak. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas semua kasih karunia Engkau yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini ya Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kalau kami ingin mengangkat setiap doa-doa syafaat kami ya Bapak, tolong Kau sempurnakan Bapak. Hamba-Mu juga yang akan mengangkat doa-doa syafaat ini ya Bapak. Kau berkati lidah tutur hamba-Mu ya Bapak. Kau berikan hikmat bijaksana, Kau tambah-tambahkan terus ya Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan bagi gereja di tempat ini, gereja GSJPDI El Shaddai Home ya Bapak. Bapak, ini gereja-Mu ya Bapak. Bapak, Kau melihat kerinduan kami ya Bapak. Kami ingin meminta penambahan jiwa-jiwa baru ya Bapak. Bapak, tolong ya Bapak, penuhi kursi-kursi di dalam gedung ini ya Bapak. Bahkan Tuhan melebihi daripada ini ya Bapak. Kau terus, kami ingin bertumbuh bersama-sama dalam gereja ini ya Bapak. Kau berkati Opa Rene dan Om Michael Tuhan sebagai kepala sidang di tempat ini ya Bapak. Kau berkati mereka Tuhan di masa tuanya ini ya Bapak. Mereka selalu rindu ingin melayani dan menyenangkan hati Engkau ya Bapak. Turunlah perkenanan-Mu atas hidup mereka. Kau beri mereka kesehatan ya Bapak. Kau beri mereka kekuatan agar mereka selalu menjadi pilar gereja ini, menjadi penopang bagi jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapak. Bangsa dan negara kami sekarang kondisinya sedang tidak baik-baik saja ya Bapak. Tapi Engkau sendiri yang mengetahui ya Bapak. Ini bangsa Engkau Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bangsa yang Engkau cintai, Engkau sayangi, Engkau kasih ya Bapak. Bapak, kami berdoa bagi kepala pemerintahan ya Bapak, bagi Presiden Pak Jokowi Tuhan serta para jajarannya Bapak. Kau berkati Tuhan, Kau berikan hikmat kebijaksanaan untuk mengelola negara ini ya Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan, kami memang sempat goyah ya Bapak dengan informasi yang berada dalam bahwa akan terjadinya resesi besar-besaran ya Bapak. Bapak, tapi kami mau percaya Tuhan, kalau kami umat-umat Kristen, kami ada dalam tangan-Mu. Kami berserah kepada-Mu, kami menyandarkan seluruh hidup kami kepada-Mu ya Bapak. Kau yang akan menyediakan segala yang kami perlu, Kau yang akan melihara hidup kami, dan itu semua kemuliaan dan kehormatan hanya bagi nama-Mu ya Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini di dalam tangan-Mu ya Bapak. Kiranya Kau yang menyempurnakan Yesus. Kami serahkan seluruh aktivitas kami di akhir pekan ini, bulan berjalan ini, minggu berjalan ini, semuanya dalam tangan-Mu ya Bapak. Penyertaan-Mu sempurna, blessing-Mu turun atas setiap kami, jemaat-jemaat-Mu ya Bapak di tempat ini ya Bapak. Terus ya Bapak, kami ingin mengalami Engkau secara pribadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bekerja dengan leluasa, dengan luar biasa dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, Haleluya.
Kami memuji kebesaran. Amin. Amin. Thank you, Lord. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.